Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biani Fana Zakwan dengan NIM akhiran 02. Di sini saya ingin menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah Geoteknik Tambang. Pertama, jelaskan konsep dasar kestabilan lereng serta gambar di bawah ini. Konsep kestabilan lereng merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Definisi di atas menunjukkan bahwa massa yang bergerak dapat berupa massa tanah, massa batuan, atau percampuran antara massa tanah dan massa batuan tersebut menjadi batuan penyusun lereng. Apabila massa yang bergerak ini didominasi oleh massa tanah dan gerakannya, baik berupa bidang maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut dengan analisis stabilitas lereng. Analisis stabilitas lereng meliputi konsep kemantapan lereng, yaitu penerapan pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah. Pada gambaran di samping, pertama, sudut kemiringan pit keseluruhan dari puncak hingga ujung kaki menggabungkan semua ram dan bangku. Merupakan lereng komposit dengan kemiringan yang lebih datar pada material permukaan yang lebih lemah dan lereng yang lebih curam pada batuan yang lebih kompeten di kedalaman. Selain itu, sudut kemiringan dapat bervariasi di sekitar lubang untuk mengakomodasi perbedaan geologi dan tata letak lereng. Kedua, sudut antara adalah lereng atau lereng yang terletak di antara setiap lereng bergantung pada jumlah lereng dan lebarnya. Sudut muka bangku individu tergantung pada jarak vertikal antara bangku atau gabungan beberapa bangku dan lebar bangku dibutuhkan untuk menampung batu kecil jatuh. Sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain lereng seperti ketinggian lereng, kekuatan batuan, tekanan air tanah, dan kerusakan permukaan akibat peledakan. Contohnya setiap pemunduran lereng yang berurutan, kedalaman lubang akan bertambah dan mungkin ada perlu penurunan yang sesuai untuk keseluruhan sudut lereng. Lereng di mana lereng sudut kemiringan mungkin lebih datar untuk membatasi risiko kegagalan yang menyebabkan jalan keluar. Dibandingkan dengan lereng, beberapa ketidakstabilan dapat ditoleransi. Jika ada tanah tekanan air yang signifikan di lereng, dapat dilakukan pertimbangan untuk memasang sistem drainase. Bahwa penurunan tekanan air akan memungkinkan peningkatan sudut lereng, di mana peningkatan sudut kemiringan 1 atau 2 derajat akan menghasilkan penghematan beberapa juta meter kubik penggalian batuan. Kedua, jelaskan mekanisme pengambilan data untuk keperluan geoteknik. Awal dalam metodologi analisis kestabilan lereng adalah pengumpulan data yang dibutuhkan analis. Eh, Pertama, dilakukan pemetaan topografi wilayah memberikan informasi tentang elevasi, sudut kemiringan, daerah aliran sungai, vegetasi secara umum, dan pola urbanisasi. Pemetaan topografi untuk mengetahui sebaran batuan di wilayah tersebut, mengetahui tipe mineral-mineral, dan pembentuk material lereng. Kedua, ada pengoboran geoteknik untuk mengetahui strata atau perlapisan tanah di bawah permukaan bumi, serta kondisi tanah dan batuan daerah tersebut. Dalam hasil pengoboran akan memperoleh informasi berupa elevasi, kedalaman, deskripsi tanah, dan batuan. Pengujian mekanik batuan in situ. Mendapatkan karakteristik massa batuan di tempat asalnya beserta pengaruh dari cacat geologi. Sedangkan penjelasan yang gambar ini merupakan adanya singkapan batuan yang direncanakan akan dibuat potongan curam berisi sekumpulan sambungan yang menukik keluar dari muka sudut. Kumpulan sambungan ini dapat ditentukan menggunakan pemetaan garis dengan menggunakan selotip secara vertikal di bagian muka seperti rumus di bawah persamaan di bawah ini. Mana S sedangkan L1 kali cos kali lambang itu dibagi N aksen. Terdapat eh, 9 sambungan N-nya 9 dengan penurunan rata-rata 35 derajat memotong garis pindai mempunyai panjang L1 sama dengan 15 meter jika rata-rata sambungan ini adalah 1,5 meter. Rata-rata ini jarak di pot ke skala pada gambar ini. Salah satu pendekatannya yang dapat dipelajari adalah melakukan pengukuran sepanjang garis pindai dengan orientasi yang berbeda-beda. Selanjutnya nomor 3, 3.1, jelaskan prinsip kuat geser batuan. Prinsip kuat geser batuan adalah
Gaya perlawanan dari batuan terhadap tekanan tegangan yang bekerja terhadap batuan tersebut. Kuat geser batuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang keberadaannya dapat menurunkan besarnya kekuatan geser batuan. Nomor 3.2, jelaskan konsep efek skala terhadap massa batuan di bawah ini. Yang pertama, intake wake rock. Pengesesan adalah tanah liat yang lemah atau pemahatan patahan. Sudut gesek cenderung rendah, namun mungkin ada ada menjadi kohesi jika pengisiannya tidak terganggu. Yang kedua ada fraktur strong rock yang disebut diskontinuitas halus. Diskontinuitas ini bersih akan memiliki kohesi nol dan sudut geseknya sama dengan sudut gesek permukaan batuan. Sudut gesek batuan saling berhubungan dengan ukuran butir dan umumnya lebih rendah pada batuan berbutir halus dibandingkan pada batuan berbutir kasar. Yang ketiga ada Rocklin fracture. Permukaan diskontinuitas mempunyai kohesi nol dan sudut gesekan akan terdiri dari dua komponen. Pertama, sudut gesek material batuan dan kedua komponen berkaitan dengan kekasaran permukaan dan perbandingannya antara kekuatan batuan dan tegangan normal. Ketika stres normal meningkat, kekasaran pun meningkat semakin terukur dan gesekan total sudutnya berkurang. Yang keempat ada smooth clean fracture. Kekuatan massa batuan yang letak, permukaan geser sebagian terletak pada diskontinuitas permukaan dan sebagian melewati batuan utuh. Dapat dinyatakan sebagai amplop melengkung, rendah tekanan normal di mana hanya terdapat sedikit kurungan batuan yang letak dan pecahan-pecahannya dapat bergerak dan berputar. Kohesinya rendah tetapi sudut geseknya tinggi. Pada tekanan normal yang lebih tinggi, penghancuran pecahan batuan menjadi tempat sehingga sudut gesekan berkurang. Bentuk selubung kekuatan saling berhubungan tingkat patah dan kekuatan. Kelima ada infield fracture. Terdiri dari material berbutir halus yang memiliki sudut gesek rendah. Namun karena tidak mengandung diskontinuitas, kohesinya bisa lebih tinggi daripada kohesi yang kuat batuan yang letak rapat. Jelaskan kelas batuan pada gambar di bawah ini. Ada dua. Yang pertama, kekuatan geser diskontinuitas dapat diukur di lapangan dan laboratorium. Kedua, kekuatan geser massa batuan ditentukan oleh metode empiris yang melibatkan analisis balik lereng yang dipotong dalam kondisi geologi serupa atau dengan perhitungan yang melibatkan batuan indeks kekuatan. Jelaskan pengertian dari konsep kuat geser batuan dari bidang diskontinuous sesuai gambar di bawah ini. Bagian A merupakan gaya tegak lurus ke permukaan diskontinuitas dan suatu gaya diterapkan dalam arah sejajar dengan diskontinuitas saat terjadi geser perpindahan diukur. Saat pada bagian B, ada perpindahan kecil, spesimen berperilaku secara elastis dan tegangan geser meningkat secara linear dengan perpindahan. Ketika gerakan yang menahan gaya diatasi, kurva menjadi non-linear dan kemudian mencapai maksimum yang mewakili kekuatan geser puncak diskontinuitas. Diperlukan tegangan untuk menyebabkan perpindahan menurun dan akhirnya mencapai nilai konstan disebut kekuatan geser sisa. MC kira-kira linear dan miring garis sama dengan sudut gesek puncak permukaan batuan. Kedua, intersepsi garis dengan sumbu tegangan geser mewakili kohesif C dan penyemanan bahan. Komponen kohesif dari keseluruhan kekuatan geser tidak tergantung pada normal tegangan, tetapi komponen gesek akan meningkat seiring dengan meningkatkan stres normal. Untuk kondisi kekuatan sisa, kohesinya hilang setelah perpindahan telah merusak penyemanan tindakan. Pada diagram Moore, hal ini diwakili oleh garis kekuatan yang melewati titik asal dari grafik. Sudut gesekan sisa adalah kurang dari sudut gesek puncak karena gesek berpindah dan menggiling ketidakteraturan kecil permukaan batuan dan menghasilkan permukaan yang lebih halus dan lebih rendah permukaan gesekan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.